Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Jemaah yang hadir yang dirahmati Allah dan juga tentu pemirsa Parang TV yang berbahagia. Di sini hadir Bapak-bapak pimpinan Askrida datang dari Jakarta. Ada Pak Hafizal, ada Pak Andi, juga ada Pak Suirman sebagai komut, dan juga tentu seluruh staf Askrida yang saya hormati dan hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan tausiah sore hari ini, saya akan menyampaikan judul tentang membahagiakan orang lain. Coba ibu-ibu, kalau saya tanya, hidup ini ingin bahagia apa susah? Alhamdulillah, tentu kita ingin bahagia. Cuman kadang-kadang kita lupa, kita ingin bahagia tapi orang lain susah. Kita ingin bahagia tapi orang lain sedih. Atau orang lain dalam merasakan ketidaksukaannya kita bahagia. Ada istilah SMS. Suko menceli orang susah. Susah menceli orang suko. Jadi itu yang sebetulnya harus kita hindari. Kebahagiaan itu kalau orang lain bahagia. Dan juga mengurangi kesusahan orang lain. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 128 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Kata-kata di ujung ayat ini ada Raufur Rahim, yaitu yang memberikan belas kasih sayang kepada orang lain. Di mana Allah menyebutkan datang seorang Rasul kepada kamu yang terasa penderitaannya dan memberikan keinginan untuk membantu, meringankan dan mengurangi kesusahan orang lain dan memberikan belas kasih sayang. Dari ayat ini tentu kita melihat tipe Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW sebagai contoh teladan buat kita. Allah berfirman juga, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa zakarallahu katsira. Jadi contoh yang hadir para Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, contoh yang baik, yang mana hadirnya beliau mengurangi kesusahan orang, mengurangi kesedihan orang, dan tentunya membahagiakan orang lain. Bapak Ibu, tentu dengan membahagiakan orang lain ini kita akan mendapatkan balasan kebahagiaan juga. Dalam Al-Quran juga disebutkan, in asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kita berbuat baik akan diberi balasan kebaikan. Kita berbuat jahat akan dapat juga kejahatan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau tadi ditanya apakah kita ingin bahagia? Jawabannya iya. Tidak ada satupun di sini yang mengatakan tidak. Berarti kita semuanya ingin bahagia. Bagaimana cara? Kata Nabi, bahagiakanlah orang lain. Allah akan berikan balasan kebahagiaan kepada kita. Kita ingin dibantu oleh orang lain, maka bantulah orang lain. Kita ingin dihormati oleh orang lain, maka hormati orang lain. Kita ingin disegani, maka segani orang lain. Ibu-ibu, bapak di rumah dengan suami istri ingin dicintai, maka mencintai pasangan kita. Insya Allah akan dibalas.
Kenapa? Begitulah hukum sebab akibat. Ibu-ibu ketemu dengan orang senyum, pasti orang yang ada depan kita akan senyum kepada kita. Kalau kita cemberut, mungkin orang itu bingung, bahkan cemberut juga. Kok manga ke orang? Cemberut saja. Tapi kalau kita senyum, kita mengucapkan salam, pasti orang akan membalas dengan senyum dan salam. Jadi hukum sebab akibat demikian. Kita baik kepada siapapun, insya Allah orang pun akan baik juga dengan kita. Kenapa? Begitu kata Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kebaikannya kita kerjakan, itu buat kita sendiri, bukan untuk siapa-siapa Bapak Ibu. Oleh karena itu rumus yang sederhana ini, maka perbanyaklah kebaikan. Kalau kita ingin dapat kebaikan, tebarlah senyum kalau kita akan dapat senyum. Tebarlah dan buatlah orang bahagia kalau kita ingin juga bahagia. Dalam sebuah hadis Nabi, Rasulullah bersabda, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnasi wa habbul amali ilallah ta'ala sururun tudkhilu ala muslimin au takshifu anhu kurbatan au takdi anhu dainan au tahrudu anhu ju'an walaan amsiya ma'a akhin fi hajatin ahabu ilayya min an atakifa fi hadzal masjid. Ini hadisnya Tabrani dan hadisnya Hasan. Bapak Ibu yang saya hormati, panjang tadi hadisnya. Artinya adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi Bapak Ibu, anfa'uhum linnas, yang memberikan manfaat kepada orang lain, itu adalah yang paling dicintai oleh Allah. Jadi awak ado dimapun berada, dapat manfaat orang lain di adunya awak. Dan orang merasa di adunya awak indak menggenapkan, tidak mengganjilkan. Adunya awak membuat awak susah. Tapi Rasulullah menyebutkan adunya awak dapat manfaat. Ndak adunya awak terasa hilang. Karena hadirnya awak menggenapkan dan mengganjilkan. Itu yang tadi disebutkan bahwa anfa'uhum linnasi, memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi manfaat kepada orang lain, mungkin terbayang di Bapak Ibu, Pak, kalau yo pitih mage kurang awak yo ndak mampu. Tapi pengertian memberikan manfaat kepada orang lain tidak harus yo pitih. Misalnya awak ba tetangga di rumah di orang lain. Orang sebelah rumah pai meninggalkan rumah dikunci, bingung kamaka dititip kunci. Awak pulang sampai sore, siang anak sekolah tiba di rumah, tibalah awak membantu. Oh Bu, kamu meninggalkan kunci, tinggalna di siko. Ambo kebetulan lain sehari ku di rumah. Suruhlah anak ibu beko japi kunci ke rumah ambo. Ini contoh memberikan manfaat pada orang lain. Awak berjalan, ada paku di tengah jalan. Awak ambil paku, awak buang sampai sampah, memberikan manfaat pada orang lain. Tidak perlu pitih, tidak ada modal keluar, hanya kepedulian. Awak tiba di tengah jalan, di tepi jalan kapi menyubarang, ada orang tua. Kamu nyubarang tidak bisa-bisa di kano jalan rami. Awak tuntun, awak bau, awak subarangkan ke sebelah jalan. Itu juga memberikan manfaat. Dan Bapak Ibu ingat, dengan kita memberikan manfaat kepada orang lain, hidup kita dipermudah oleh Allah. Tidak ada susah. Kalau orang suka berderma, tidak sampili, Allah pun tidak sampili, sehingga kita pun mendapat kebaikan dari ulah kita, dari perilaku kebaikan kita. Allah memberikan juga kebaikan yang banyak. Jadi pertama tadi memberikan manfaat kepada orang lain. Kemudian juga kata Rasulullah, membahagiakan saudaranya yang muslim. Membahagiakan saudaranya para yang muslim juga adalah
tipe orang yang dicintai oleh Allah, kemudian menghilangkan kesusahan orang lain, jadi membahagiakan orang lain, menghilangkan kesusahan orang lain, bahkan membantu melunasi hutang orang lain. Kadang-kadang awak dehnya berhutang di usahanya mah, inyo ndak namu bakrajo dek kano itu ndak ada bepitih, apa dia mah rasuan aja. Nauzubillah. Nauzubillah min kawan kita yang dalam keadaan susah itu harus kita bantu. Begitu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, membahagiakan orang lain banyak. Tadi Rasulullah SAW menyebutkan diantaranya adalah sururin tudakhilu alam muslimin, au taksifu anhu kurbatan, au takdi anhu dainan, au tatrudu anhu ju'an. Ya artinya membahagiakan saudaranya, menghilangkan kesusahannya, membantu melunasi hutangnya, menghilangkan rasa lapar saudaranya. Tadi saya contohkan yang lain, mengambil duri, paku di jalan juga berbuat baik kepada orang lain. Menitipkan kunci rumah tetangga yang ditinggal juga adalah kebaikan. Jadi kalau seandainya kita berinvestasi, menabung kebaikan-kebaikan kita kepada orang lain, itu nanti kebaikan tersebut akan berbalik kepada kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin bahagia, bahagiakan orang lain. Kalau kita ingin hidupnya mudah, mudahkan urusan orang lain. Tapi kalau kita nih susah, nah coba nanti Bapak Ibu, kalau nggak percaya omongan saya, lihat orang teman kita yang hidupnya susah. Dapat duit banyak susah, dapat duit dikit apalagi tambah susah. Punya kendaraan susah, nggak ada kendaraan apalagi susah. Kok susah melulu? Dikasih hujan susah, dikasih panas susah, kok susah melulu? Berarti dia hidupnya mungkin suka menyusahkan orang lain. Atau tadi yang namanya penyakit SMS. Nah oleh karena itu tidak ada kata lain kita ingin hidup bahagia. Makanya jangan menyusahkan orang lain. Termasuk juga jangan marah-marah, jangan benci, jangan iri, jangan dengki, jangan sombong, jangan hasad. Karena kalau itu yang kita munculkan, kita pun akan dapat balasan seperti itu juga. Allah memberikan suatu ketentuan, namanya sunatullah kauniyah. Ketentuan Allah yang ada berlaku pada diri kita di alam ini. Hukum sebab akibat. Dan dalam Al-Quran disebutkan juga sunatullah qauliyah. Tadi yang saya sebutkan, in asantum asantum li anfusikum. Jadi kalau kita berbuat baik, bakal dapat balasan kebaikan. Sebaliknya wain asatum falaha, kita berbuat jahat akan dapat jahat juga. Dalam surat Ali Imran ayat 134, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad darra'i wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Contoh lain yang disebutkan dalam Al-Qur'an, berbuat baik kepada orang lain. Apa? Pertama, memberikan memberikan yunfikuna, memberikan infak, sodakoh, fisaroi wadoroi, dalam keadaan lapang atau susah. Ikut cina Bapak Ibu, awako kadang kamagi piti ke orang menunggu kayu, awak magi piti ke orang menunggu gajian, awak magi piti orang ketika adus piti di saku. Tapi kata Allah tidak demikian Bapak Ibu. Fisarroi wadarroi. Jadi awak dapat pitih, sakete pitih. Kalau infakkan saja. Tentu tidak 1 juta, tentu tidak 100.000, cukup 1.000 rupiah. Kalau pitih awak sakete, tidak perlu menunggu gaji. Yang ambo tahu orang-orang yang beralasan, tunggu lah ambo bapitih, bapitih pun tidak akan lagi. Atau ngunyu kayu tabilo awat mengunyu kayu baru beragia. Atau ngunyu gajian ala bagaji pun dulu alasan cele. Aiko ala bagaji yo mah, tapi kalau ditu ndak cukup sampai akhir bulan. Anda lo jadi bayinfak.
Padahal apa balasan Allah? Kalau berinfak 1 awak agia dapat 7 tangkai. Setiap tangkai ada 100. Beratu dapatnya Bapak Ibu 700. Jadi kalau Pak Andi, Pak Hafiza bagi orang 100.000, maka mendapatnya kali 700. Barat Ibu tuh 7 juta. Enggak banyak tuh Bapak Ibu. Iko kata Allah, kebaikan memang tidak harus dengan uang juga. Kebaikan juga banyak yang lainnya. Nah kemudian Bapak Ibu, kemudian juga membantu, memberikan kebaikan orang. Tidak harus kita dulu bahagia atau ketika kita lapang. Ketika sulit dan susah pun. Bahkan, nah Iko Bu, abah susah, yo, abah caranya keluar dari susah, bantu orang lain. Oh awak sedang kurang, ndak bapiti, aduh sekete, awak infakkan pada orang lain. Sebagai pintu pembuka rezeki, awak berinfak ke orang lain. Ambo tanya ke Bapak Ibu, le adu yang awak kenal, orang yang acu berinfak bersodako, le adu yang awak kenal. Lain ndak? Coba cari orang yang acu berinfak, adu ndak nyo jatuh miskin di berinfak. Kalau nyo manggale untung tarih, kalau nyo badakang dapet rezeki tarih. Tapi coba cari puluh kawan awak yang sampili, hidupnya pun sampili, dapet rasaki pun sakete, hidupnya pun susah, bakunya susah, dek dirinya seorang yang menjadikan susah. Oleh karena itu kata Allah tadi, memberikan infak, sedekah dalam keadaan susah ataupun lapang. Kemudian apa? Wal kaziminal ghaiza, menahan nafsu marah. Awak berang-berang kurang awak, lo kena berang-berang jurang. Supaya ndak kena berang jurang aja berang-berang kurang. Rasul juga menasihati kita, ya Rasulullah ausini la tagdab, jangan capek berang. Kemudian juga kata Allah, memaafkan orang lain. Mendilet pikiran-pikiran di kepala awak, kok berang, kok hasad, kok iri, kok dengki, awak apuih supaya awak ndak heng. Dekano banyak memori tagaduh di kepala awak jo, perasaan-perasaan tidak menantu, akhirnya stres, depresi, akhirnya baik kagadui belok kiri dari situ. Nama itu Bu. Indah ruang. Itu agak lain seketik. Nah itu kalau orang tidak memaafkan orang lain, itu akibatnya. Nah kemudian juga tentu dalam hadis Nabi yang lain, afsus salam, wasilu bil alham, wa atminun to'am, wasulu bil laili, wan nasu niyam. Orang yang baik pada orang lain, ucapkan salam. Modalnya ucapkan salam. Susah enggak? Mudah kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma kadang-kadang awak mengucapkan salam singkik-singkik sih. Assalamualaikum aci sih yang awak cuma doa salam. Padahal ada barokah. Assalamualaikum warahmatullahi rahmat wabarakatuh barokah. 3 yang awak doakan. Kalau awak mendoakan orang yang menang apa? Diam. Balik. Artinya kalau awak mengucapkan salam doa, awak pun akan dibalik jo salam doa. Kalau awak ingin dapat doa, awak doakan orang lain. Kan itu nak? Jadi kalau misalnya awak bertemu jo kawan diam, kau tuh kawan diam loh. Tapi kalau awak senyum, kawan senyum. Awak ucapan salam, kawan pun ucapan salam. Onde, ndak kalah ma awak ibi didoakan taruh. Selamat. Kata-kata assalamualaikum. Rahmat, diberi rahmat, ketenangan, ketentraman, rahmat kepada kita. Dan kemudian diberikan barokah. Onde bukan main. Barokah itu arti suatu nilai yang berlipat ganda yang kita dapati dari apa yang kita dapati dengan barokah tadi. Kemudian bangun silaturahim, wasilu bil arham. Nah silaturahmi Bapak Ibu yang putih, jo tetangga, jo kawan dan sebagainya. Kemudian berbagi pula dengan orang lain. Nah berbagi pada orang lain, membantu dan sebagainya. Dan insya Allah itu semuanya adalah cara-cara kita untuk mendapatkan kebahagiaan dengan cara membahagiakan orang lain. Jadi ambo tutut dengan pertanyaan, ibu-ibu ingin bahagia? Baca caranya?
Alhamdulillah. Alah sampai kaji mah. Kalau begitu awak tutui kaji awak dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.